hidup itu jangan kakek mikir, tapi kamu harus selalu dalam zikir. Selalu dalam zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir, ingat, percaya, yakin pada Allah, jiwa menjadi tenang. Itu artinya zikir. Orang yang hatinya ingat sama Allah, lisannya akan memuji Allah Ta'ala. Orang yang hatinya ingat sama Allah, tubuhnya akan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hatinya ingat sama Allah, hatinya gak akan ada kesombongan, iri, dengki dan lain sebagainya. Kita harus ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah maha ada, Allah luar biasa, Allah maha bisa, dan Allah adalah segala galanya. Yang terjadi gak seperti itu. Contoh boleh? Siapa di sini yang belum kerja di satu perusahaan? Ada enggak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 200. Itu di rumah kan banyak nih yang nonton tuh ya. Banyak orang mau kerja sekarang bingung. Mikirnya begini. Nanti tiwas saya ngajukan lamaran ditolak. Nanti tiwas saya mulai usaha, nyatanya akhirnya nggak ada yang beli. Nanti kalau rugi. Semua yang di kepalanya itu adalah apa? Perencanaan. Perencanaan A, perencanaan B sampai Z. Perencanaan menurut ilmu yang ada di kepalanya. Ilmu, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup itu dengan bismillah dulu, bukan yang lain. Bismillah. Allahnya dulu. Saya, ya Allah, mau ngelamar, ya Allah. Tolong saya, ya Allah. Kamu misalnya mau melamar anaknya seseorang, kebetulan anak itu cantik, kamu jelek. Maju atau mundur? Gaya. Gaya. Sampai di mana tadi? Ngelamar ya. Kalau wajahnya jelek, ngelawar orang cantik. Yang dilamar cantik, anaknya orang kaya. Yang lamar wajahnya jelek, gak punya duit. Kebetulan perempuan itu tidak cinta sama sekali sama kamu, tapi kamu mencintainya luar biasa. Ya kamu memang agak nekat. Perempuan itu wajar. Ada pria gak ganteng, pria gak punya duit, suruh cinta berat. Lah kamu ini gak punya duit dan wajah ya di bawah rata-rata. Cinta sama perempuan cantik, duitnya banyak. Itu nekat, saudara-saudara. Itu nekat. Pertanyaannya, berani enggak melamar? Pada posisi ini yang gak kakean mikir berani. Ya, yang kakean mikir mundur. Ditanya sama temennya, kenapa kamu kok gak maju? Jawabannya, aku sadar diri. Wajahku jelek di bawah rata-rata. Hartaku nggak cukup untuk ngelamar dia. Dia cantik, kaya, orang tuanya mapan. Ya pasti aku nggak akan diterima, pasti ditolak. Ini semua walaupun hitung-hitungannya seakan-akan masuk akal ya, seakan-akan masuk akal. Tapi ini kemusyrikan. Ini kemusyrikan yang nggak disadari. Dari langkah awal nggak punya tauhid. Langkah awalnya la ilaha illallah hilang. Allahnya lenyap. Allahnya nggak ada. Ingat Allahnya hilang. Ala bidzikrillah, dengan ingat Allah itu nggak ada dalam hatinya. Kalau dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan katakan, ya Allah, wajahku memang kurang beruntung dibanding yang tampan. Ya Allah, saat ini duit aku memang belum punya, tapi aku punya calon istri hambamu ya Allah. Memang kalau diukur menurut ilmunya manusia, tidak akan aku diterima ya Allah, tapi aku pasrah sama kamu ya Allah. Tolong aku ya Allah, jadikan dia dan orang tuanya menerima aku. Maju. Ditolak. Begitu ditolak, dia nyantai-nyantai saja. Temennya ngomong, loh kamu nyatanya ditolak atau tidak jadi masalah. Yang nolak bukan dia. Nah siapa? Allah. Yang nolak adalah Allah. Karena dia tidak layak untuk aku, maka Allah palingkan dia dari aku. Allah lagi carikan aku yang lain. Karena aku berjalan bawa nama Allah. Makanya kalau aku ditolak, bukan dia yang nolak. Tidak pernah ada kata kamu sakit
hati. Karena hatinya terus ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak kakean mikir. Nah orang sekarang kakean mikir. Saya pernah ngasih contoh di pengajian nih, nyata ya. Saya nanya, coba kamu pengen apa? Ngarang nggak sak karepmu. Ngarang nggak. Tapi yang kira-kira kamu pengen betul tuh loh. Kamu kalau pengen beli motor yang mana gitu. Saya tanya pengen beli mobil siapa? Itu yang angkat tangan cuma sedikit. Yang pengen beli rumah siapa? Yang angkat tangan cuma sedikit. Terus saya nanya, kenapa yang kalian tidak berani angkat tangan? Lawang baru niat ya, baru pengen saja nggak berani. Baru pengen aja nggak berani. Sekarang saya mau nanya, siapa yang pengen nikah tahun ini? Nah, lihat tuh. Sudah beda. Betul kan? Baru pengen saja nggak berani, betul ya? Kenapa yang lain nggak angkat tangan? Udah punya istri? Enggak. Tadi kan saya udah nanya, saya belum menikah, angkat tangan semua, betul kan ya? Kenapa nggak angkat tangan? Jawabannya mikir, saya masih kuliah, nggak mungkin diizinkan orang tua saya. Saya belum punya pekerjaan yang mapan. Apakah diterima? Bla 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 bla. Usia saya ini belum terlampau tua. Jadi nikah cari usia tua. Usia bla A sampai Z. Kebanyakan mikir. Jangan pernah mikir ketika kamu pengen. Kalau pengen itu mintanya sama Allah. Jangan pengen mintanya sama tabungan. Jangan pengen mintanya sama relasi. Jangan pengen mintanya sama bulan, sama rencana. Bukan, mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pengen, saya tinggal ngucap. Allah tinggal ngomong kun fayakun. Kun fayakun. Saya pengen, saya tinggal ngucap. Allah tinggal ngomong kun fayakun. Pertanyaannya, nah kita ini bisa tidak percaya sama Allah? Saya kasih contoh ya, boleh? Siapa yang punya masalah, tolong jujur angkat tangan. Yang punya masalah, lagi punya masalah apapun itu. Ojo sini tuh, angkat tangannya tinggi. Oke. Sip. Turun. Siapa yang pengen masalahnya selesai, angkat tangan. Masya Allah, itu mbak-mbak banyak kelihatannya. Ya, di balik layar itu banyak. Boleh turun. Sekarang saya mau nanya, Allah itu ngasih masalah dulu atau ngasih jawaban dulu? Salah. Kamu bilang Allah ngasih masalah dulu kan? Salah. Coba cek ya. Sebelum soal disodorkan, guru itu udah punya jawaban belum? Jadi kalau buat soal, buat kuncinya enggak? Jadi soal dan kunci soal, betul kunci jawabannya, benar? Oke. Kalau kamu dikasih soal, tapi sebelum dikasih soal kamu dikasih kuncinya dulu. Seperti kalau ujian-ujian tuh ada bocoran kunci dulu kan gitu ya? Bocoran kunci. Kamu percaya enggak sama bocoran kunci itu? Yang percaya, yang enggak percaya. Yang percaya dengan pede digarap. Nyantai tanpa beban, betul? Keluar dengan senyum dia. Gimana? Wah, gampang. Bener kan? Gampang. Kenapa? Soalnya tidak dilihat. Jangankan dipikir, dilihat saja tidak. Soalnya nggak dilihat. Yang dia hafalkan hanya kuncinya. Betul. Nah, jadi kalau memang kuncinya itu 100% benar, kamu pilih mana? Melihat soal atau ngapalin kunci? Ayo yang pintar dikit, melihat soal atau ngapalin kunci? Melihat soal atau ngapalin kunci? Jadi kalau orang ngapal kunci dikasihkan soal yang kuncinya itu kunci jawaban untuk soalnya. Kemudian dikasihkan soalnya dilihat atau ditutup? Gaya dia tutup, jepret. Wah, temannya ngomong stres. Dia nyantai-nyantai saja. Mayar, gampang. Keluar. Gurunya nanya, Mas, kamu udah garap beneran? Bener. Kok soalnya nggak dilihat? Oh, beda level pak. Makom saya berbeda dengan yang lain. Masya Allah. Ternyata begitu dilihat hasilnya nilainya 100. Bener semua. Temennya heran. Kamu kok bisa soal ditutup cepet keluar nilainya 100? Jawabannya, wong saya udah hafal kuncinya. Betul? Oke, hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah ngasih kamu kuncinya dulu baru ngasih soal. Cuman hidupmu lihat soal, hidupmu lihat soal, kamu maunya lihat soal, salahmu dewi. Kalau saya nggak mau lihat soal, Habib Novel tidak mau lihat soal, maunya ngapalin kunci. Kok mandang saya nggak enak, kenapa? Sorry bro, ini ilmu baru saya dapat sore tadi loh. Ilmu baru, belum pernah dengar kan model begini? Rasanya fresh kan? Emang baru. Kalau baru rasanya fresh, walaupun pemahamannya lama, tapi cara penyampaiannya nih loh ya. Jadi subhanallah, Allah tuh kasih jawaban dulu, baru dikasih soal. Makanya Allah bilang, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Kalau ada satu masalah, itu ada dua solusi di situ, ada dua poin kebaikan di situ, ada dua penyelesaian masalah di situ, ada dua kemudahan di situ. Jawabannya sudah ada di situ. Dalam masalah itu sudah ada jawabannya. Dan tenang saja. Nah, Allah ngasih jawaban. Apa jawabannya? Contoh ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa sama Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah sudah menyiapkan untuknya apapun masalahnya, selalu Allah siapkan untuknya solusi, jalan keluar. Allah yaj'al lahu, ja'ala yaj'alu itu menjadikan untuknya. Jadi yang menjadikan bukan dia, yang menjadikan siapa? Allah. Yang menyelesaikan siapa? Allah. Yang ngurusi siapa? Allah. Tugasnya dia ngapalin, jangan lihat masalah. Kamu jangan lihat masalah. Tugas kamu menjalani, menghafalkan jawaban. Jawabannya takwa. Dah takwa saja. Masalahmu Allah yang selesaikan. Enak ya? Enak. Tapi kamu pilih takwa atau pilih upiak sama masalah? Upiak sama masalah. Saya kalau noleh kanan nih lihat wajah teman saya juga wajah masalah ini. Yang di sana juga wajah masalah nih. Pojok sana wajah masalah nih. Wajah manusia punya masalah. Tapi bahagianya luar biasa. Lah kamu punya masalah kok agak sendu-sendu ya. Bahagia campur sendu. Maaf pemirsa, ini teman-teman saya. Jadi saya ngomongnya begini nih. Ini anak-anak yang ditekuk-tekuk tetap tidak tekuk ini. Iya, tidak tetap tidak penyet ya ini gitu ya. Sudah siap diteklek-teklek tidak teklek, disinggung-singgung tidak tersinggung. Jadi muslim kok tersinggungan itu menakutkannya luar biasa. Jadi hafalkan jawabannya, nggak usah lihat soalnya, enak toh. Lah kalau udah begitu berarti perlu nggak mikir? Nggak perlu. Contoh, boleh. Anak sekolah seminggu lagi harus bayar SPP, nggak punya duit. Masalah nggak? Masalah nggak? Pertanyaan saya, solusinya apa? Mesti di kepalanya orang-orang solusinya kamu kerja cari duit bla 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 bla, kamu bla 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 bla. Solusinya itu salah. Itu bukan solusi. Itu kadang justru menimbulkan masalah lagi. Nimbulkan masalah lagi. Kamu cara mikirnya keliru, bukan gitu. Terus gimana? Masalahmu belum punya duit untuk bayar SPP, waktunya minggu depan. Oke? Caranya nyelesaikan gimana? Bukan kerja. Kerja nggak bisa mendatangkan rezeki. Dan bukan nganggur juga tidak bisa mendatangkan rezeki. Siapa yang bisa datangkan rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nomor satu kamu tanya sama Allah, solusinya apa ya Allah? Allah kasih tahu, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, kalian istighfar sama Allah, nanti Allah kirimkan hujan yang lebat dari dari langit. Masalahnya waktu itu paceklik. Allah kirimkan hujan yang lebat dari langit. Allah kasih kamu harta yang banyak jenisnya. Kemudian Allah beri kamu anak keturunan. Allah beri kamu kebun-kebun. Allah beri kamu sungai-sungai. Masalahmu semua selesai asal kamu istighfar. Di situ disebutkan nanti diberi harta yang sangat banyak. Jawaban dari Allah. Berarti saya akan tekun istighfar. Istighfarnya dikencengin. Kemudian sholat, perintahkan keluargamu ya untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat, dan bersabarlah. Kami nggak pernah minta rezeki kepadamu, kami yang kasih kamu rezeki, kami yang kasih kalian rezeki. Udah, berarti saya harus perbaiki sholat saya. Allah akan kasih saya rezeki.
Nabi bersabda SAW, silaturahim itu akan menambah umur dan memperluas rezeki. Oh, silaturahim itu membuat rezeki jadi luas. Maka ditulis dia, jawabannya dihafalkan. Jawabannya istighfar, jawabannya sholawat, jawabannya oh ternyata takwallah, menjauhi yang dilarang, melaksanakan yang diperintah. Jawabannya oh silaturahim, jawabannya oh sedekah, jawabannya senyum sama orang. Jawaban. Sehingga programnya dia keluar nggak cari duit. Programnya keluar nggak cari duit, tapi apa? Nunggu solusi dari langit yang pasti. Kalau kerja nggak usah dibahas. Yang namanya orang hidup butuh duit, dia bekerja. Tapi kerja dia itu cuma ibadah, sarana. Gak pernah niat cari duit. Sehingga dia nyantai. Jalan kemana-mana silaturahim, senyum, sholat, zikir, istighfar. Tiba-tiba belum harinya selesai masalahnya. Itu orang akan heran. Orang yang satu ini kok setiap kali dikasih masalah kok nggak pernah kena masalah ya? Heran saya. Dikasih masalah model apapun kok terjawab terus ya? Terjawab terus. Kenapa ini? Rumusnya apa? Kenapa selalu masalah? Tidak pernah jadi masalah buat beliau, tapi justru menjadi sesuatu yang luar biasa. Jawabannya, dia nggak pernah mau lihat soal. Yang dia lakukan adalah menghafalkan jawaban. Ikhwani rahimakumullah. Sudah gitu belum kita ini? Ini kok lihat saya nggak enak semua, kenapa ini? Selama ini sibuk bahas masalah atau bahas jawaban? Masalah. Makanya mulai malam hari ini pemirsa dimanapun Anda berada, rubah cara hidup Anda. Anda harus merubah cara hidup dengan pola pikir. Soal nggak perlu dilihat, jawaban harus dihafalkan.